Jadi gitu deh. Nah, kemudian cakap-cakap tadi sudah dijelaskan sama Tommy bahwa cakap-cakap itu adalah acara yang lahir pada saat working from home. Sebetulnya itu awalnya saya cukup shock dengan kondisi pandemik ini dan agak down ya dengan berita-berita buruk yang datang setiap hari mengejutkan dan mengagetkan, terutama ketika sahabat saya, Ketua IAI Nasional, teman saya sudah 20 tahun, rumahnya deket, kita udah kayak keluarga sama keluarga udah saling mengenal, terus meninggalkan kita secara mendadak. Ya, itu momen down saya di titik terendah saat pandemik. Sehingga sebulan itu hampir dibilang saya nggak melakukan apa-apa. Kebingungan aja gitu. Sampai di satu titik, tapi saya tetap baca sosial media. Justru itu sih dua sisi ya sosial media. Di satu sisi justru membuat kita semakin takut karena kita dapat berita terus-menerus, tapi di satu sisi saya melihat teman-teman kreatif itu sudah mulai bergerak, nggak diem lagi. Terutama belakangan kemudian muncul IGTV, IG Live sebenarnya, bukan IGTV, maksud saya IG Live. Muncul IG Live gitu. Nah, ini kehidupan saya waktu di awal-awal pandemi. Di meja kerja menghadap keluar dengan satu screen, kemudian diem aja bengong-bengong ngeliatin udara luar karena nggak bisa kemana-mana gitu ya. Kemudian ini saya nggak tahu bisa ini nggak? Nggak bisa play ya. Oke, nggak apa-apa, itu cuma sedikit aja. Kemudian saya mulai melihat orang-orang di IG Live gitu ya. Dari mulai artis terkenal banget, sebelah kiri ini, kiri atas Sophia Latjuba yang di IG Live, wah cantiknya luar biasa gitu ya. Sampai Woha yang diwawancara oleh media online. Jadi di IG Live itu udah mulai tumbuh tuh ya banyak kegiatan orang-orang kreatif di situ. Tiba-tiba yang kalau mau ketemu Woha itu susah banget, harus ke Singapura, atau saya waktu itu sempat mengundang dengan effort yang hampir 6 bulan baru dapat ketemu gitu. Tiba-tiba di IG Live itu seperti kita bertatapan muka dan kita bisa chat, bisa ngomong sama dia, bisa komen dan bisa melihat live apa kata-kata dia pada saat ini. Ini mengejutkan banget gitu buat saya. Wah, lalu saya berpikir apa ya yang bisa saya lakukan dengan Instagram gitu di masa pandemi ini. Forget it about work, about profession, about money lah gitu. Tapi apa sih gitu yang bisa dilakukan dengan hal ini? Itulah kemudian saya bilang ini kayaknya formatnya cocoknya cuma ngobrol ya gitu. Soalnya kita handphone tuh kecil, nggak bisa presentasi. Kalau presentasi kekecilan, presentasi dulu nggak ada. Sekarang baru minggu ini ada presentasi. Akhirnya saya pikir, ya udah bikin cakap-cakap. Gitu. Itu awalnya kenapa muncul cakap-cakap. Terus, tapi ngomongin apa gitu? Ya udah, nggak ada agenda. Saya nggak punya agenda, saya nggak punya tema, saya nggak punya tujuan khusus untuk cakap-cakap ini. Saya hanya mau ngobrol sama arsitek. Saya mencoba memanfaat kemampuan saya sebagai wartawan untuk bertanya dan mendapatkan insight secara spontan. Jadi kalau arsitek tanya, topiknya apa, Mel? Nggak ada. Ngobrol aja, casual, spontan aja tentang diri kamu kok, bukan tentang apa-apa. Ada yang karena dia pengurus YAI terus nanya, bukan tentang YAI kan? Enggak. Saya bilang, jangan, kita nggak formal gitu. Atau tentang kode etik nggak? Enggak. Atau tentang perusahaan kalau kamu mau aja ngomongnya. Jadi ini santai banget. Pertama tentu saja ya saya cari yang kenal lah ya, yang kenal dan baik hati, yang nggak bakal nolak. Jadi yang saya kenal baik langsung bilang iya. Kemudian berikutnya tadinya itu cakap-cakap mau setiap hari dan pernah 1 minggu setiap hari. Ternyata sayanya drain, kecapean. Jadi akhirnya sekarang Selasa Kamis. Nah, sebelum si cakap-cakap, saya pernah tuh coba IG Live sendirian, gitu ya.
ternyata agak konyol ya kalau ngomong sendirian. Saya bilang, yuk mau tanya alasan nulis buku arsitektur, yang mau tanya silahkan. Tapi ternyata yang nanyanya malah nanya sekolah, nanya apa gitu, loncat-loncat. Saya pikir, wah ini kayaknya saya malah nanti 10 kali IG live, saya udah nggak tahu mau ngomong apa kalau diri saya sendiri. Makanya kemudian saya undang, saya undang arsitek-arsitek untuk sebetulnya saya mau lebih sharing kepada apa yang sudah bisa dicoba. Kalau misalnya ini keluar nggak, Tom, foto-fotonya, Tom? Kalau di sana keluar berarti terlihat di screen, kok. Ya, ini udah kelihatan. Apa yang kelihatan apa sekarang? Fotonya Dedi sama Nelly ya? Iya, foto lo sama Visioner sekali ya. Oh, Visioner sekali ini kayaknya video deh. Nggak usah deh yang ini. Ini? Itu apa ya? Oke. Ini seru nih. Coba ya, kita coba ya. Dikit. Oops. Ini Nelly ya? Dedi sama Nelly ya? Iya. Oke. Gede nggak sih kelihatannya? Cukup. Ya? Oke, cukup. Nah, jadi ini beberapa cakap-cakap ya. Saya tadi sempat sempat ambil beberapa foto yang saya screenshot di awal-awal. Sekarang lama-lama jadi bosen juga, jadi nggak screenshot lagi. Tapi ternyata jawaban arsitek itu menarik banget. Gitu. Ternyata obrolan arsitek itu kan intinya suka sharing ya. Arsitek tuh punya jiwa berbagi yang gede loh. Dan pengetahuannya tuh lumayan gitu. Saya pengetahuannya memang luas lah ya. Arsitek pasti harus luas kalau karena dia bersinggungan dengan banyak sekali dimensi dan perspektif dan klien dan banyak orang gitu. Tapi ada satu sisi lagi arsitek tuh senang berbagi. Itu yang menyenangkan di cakap-cakap. Nah, jadi banyak komentar yang menarik. Jadi misalnya belajar yang nggak ada di kampus gitu. Kemudian beberapa pemirsa itu mengcapture buku catatannya dia. Gila, nyatetnya lengkap banget, kadang-kadang sampai 6 halaman gitu, terus di-upload sama dia, mengharukan kan, berarti pekerjaan saya yang berguna itu jadi berguna. Ya dia bilang asupan gizi yang enak, yang bagus gitu. Terus kemudian ini waktu WOHA. Kemudian saking ramenya ada pemirsa yang sampai pakai 2 device saking pengen lihat Riri sama pengen lihat cakap-cakap. Ini penontonnya tuh rata-rata 400 sampai 900. Ini waktu Ari Indra. Kadang komentarnya cuma yuhu, hello gitu, aneh juga sih. Ini waktu sama Riri tertinggi. Yang lucunya ini buat Riri juga pertama kali untuk dia IG live. Waktu IG live itu kan saya punya banyak pertanyaan. Jadinya saya nggak sempat baca dan juga kalau membaca nggak sempat menjawab semua. Akhirnya Riri merasa itu PR dia untuk menjawab. Kemudian saya capture. Kemudian Riri bikin IG live sendiri untuk menjawab itu. Dan kemudian dia mulai membuat IG live juga. Dia bilang banyak pelajaran yang ditangkap, tapi sebetulnya pelajarannya sih banyak pelajaran dari arsiteknya ya. Nonton berfaedah, terus komentar-komentar inspiratif. Itu hal-hal ini, komentar-komentar ini bikin membuat jadi vitamin lah buat kita. Banyak komentar tentang fee, tentang budget, tentang macam-macam, tapi intinya ini adalah engagement dan interaksi langsung kepada masyarakat tentang arsitektur yang cukup baik menurut saya. Ada yang sampai minta please reply by English gitu. Artinya kita udah no border ya. Banyak penonton yang bukan dari Indonesia dan mereka berharap pakai bahasa Inggris. Beberapa nongol di IG live terus ngomong is it in English or not? Terus dia pergi karena nggak di bahasa Inggris, atau can you speak English please gitu. Saya pikir kalau kita berbahasa Inggris ya ekspresi banyak yang hilang, jadi ya mau nggak mau kita memang jadi tidak bisa mengakomodasi semua ini. Ini waktu Rich ini
paling banyak respon, paling banyak komentar, sampai ada ngomong, aduh kayaknya Rich ini orangnya enak banget ya kalau buat curhat, seandainya aku punya bos kayak Rich. Tapi dia menjelaskan tentang arsitektur dengan sangat baik. Ini contoh aja. IAI Bali juga udah bikin nih ya. IAI udah Bali bikin. Saya capture foto ini karena sebenarnya saya jealous. Coba IAI Bali itu bikin yang kerja 4 orang, yang megangin lampu ketua IAI Bali. Dan terus ada yang megangin lampu, ada yang megangin kamera, laptop. Wah, asistennya banyak. Sebenarnya sih kalau saya keringetan sendirian di rumah. Bahkan harus nunggu anak tidur supaya anak saya nggak ganggu kayak tadi, minta bukain permen dan lain-lain. Dan ini penyiarnya ini penyiar profesional. Kompiang ini adalah penyiar TVRI. Jadi IAI Bali punya aset dan dia optimalkan banget. Gitu, ini sih beberapa dokumentasi lain. Saya rasa sih itu dulu ya, sharing saya udah cukup panjang juga, mudah-mudahan sih tetap santai. Ya, padahal udah nyaman nih dengerin lo ngomong. Enggak dong, tadi udah di warning jam 5 loh. Tapi memang luar biasa kalau bicara sama email. Ini kalau gue udah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan gue ajukan. Semuanya itu sudah terjawab ternyata. Oh, oke. Ternyata udah bisa membaca zaman ternyata lo sekarang ya. Bukan hanya menulis arsitek, tapi juga bisa membaca zaman. Bisa aja. Gimana? Ada kiat nggak sebetulnya dari lo pribadi untuk kita nggak usah bicara tentang kode etik atau yang lainnya ya, tentang topik si arsitek beriklan gitu. Tapi nanti itu aja sesi kode etik aja, panggil Dewan Kode Etik. Tapi secara de facto memang sudah banyak sekali gitu. Oke, itu kita kesampingkan dulu. Ada kiat nggak, ada tips atau trik untuk membuat suatu account Instagram live atau apapun supaya banyak followernya, supaya di like orang gitu. Dari kacamata lo aja, coba. Saya coba tanya balik. Menurut Tommy, follower saya banyak apa enggak? Lumayan. Dan lumayan. Saya hampir tidak melakukan apa-apa. Artinya itu di atas rata-rata ya, gitu. Arsitek memang cenderung lebih sedikit dibanding profesi lain yang populer, misalnya musician, sutradara film, itu jauh di bawah profesi kreatif. Arsitek followernya jauh di bawah profesi kreatif yang lain. Pertanyaannya tadi, ada kiat nggak untuk mendapatkan follower banyak? Kalau saya tidak peduli dengan follower banyak atau tidak banyak. Dan saya lihat banyak arsitek juga sebetulnya itu bukan tidak peduli ya. Peduli sih peduli. Saya peduli, tapi itu bukan destinasi. Itu bukan tujuan. Karena untuk konteks apapun, orang tetap akan melihat apakah si follower itu berkualitas atau hanya kuantitas, gitu. Intinya jadi diri sendiri aja dulu ya? Bukan itu aja sih, tetapi gini, kayak untuk arsitek nih, untuk profesi arsitek. Iya. Kalau misalnya itu in term of supaya engagement ke klien gitu ya, maka buatlah kontenmu yang berguna untuk klien. Berguna itu bisa beberapa hal. Berguna sebagai informasi, berguna sebagai pengetahuan seperti yang dilakukan Mande,
atau berguna sebagai menghibur seperti yang dilakukan Enoh Mulyono begitu. Kan dia secara mata tuh menghibur. Sorry Mel, itu tadi mengenai si Mandi, itu menarik juga ya. Ternyata sekarang perbandingannya 80% 20. 80% Monday hampir 100% dari Instagram. Kliennya. Itu, sekarang ini setelah dia berinstagram. Yes, setelah dia berinstagram, tetapi Instagramnya itu memberi pengetahuan, informasi, dan pencerahan kepada orang awam tentang arsitektur. Saya pikir luar karena biasa. Makanya orang datang ke dia untuk menjadi klien. Orang membaca Instagram dia jadi mengerti tentang arsitektur. Gitu. Nah, sedangkan kalau yang tadi 80% adalah SPOA, Kibo. Tadinya dia bilang 80% mulut ke mulut, 20% Instagram. Sekarang sebentar, itu dilakukan sebelum pandemi atau setelah pandemi? Ini semua sebelum pandemi. Oh. Sejak sebelum pandemi. Pandemi belum saya wawancara, apa efeknya belum tahu. Tapi ini sebelum pandemi, dalam keadaan normal. Saya rasa dalam keadaan pandemi lebih banyak lagi pemirsanya ya, karena orang pada ke digital kan. Jangan-jangan ke depan kita udah nggak perlu ketemu langsung kali sama klien ya? Ketemu tetap dong, tapi nah ini yang menarik, ketemu tetap setelah menjadi klien atau ketika klien sudah benar-benar merasa satu frekuensi gitu ya. Tetapi si sosial media ini jadi fungsinya adalah pre-introduction. Sebelum ketemu, dia udah kenal-kenal dulu pelan-pelan gitu. Oke. Duh, sekarang ini ngobrolnya tuh enak banget nih. Sekarang sih udah waktunya untuk membuka pertanyaan nih ke Flor. Kalau ada yang mau bertanya dari platform Zoom atau dari YouTube, dipersilakan. Ini lucu juga ya, kita membahas tentang Instagram tapi platformnya Zoom dan YouTube. Kita mengangkangi dua platform itu. Enggak juga sih, karena setiap platform itu punya fungsi, punya karakter, sehingga fungsinya beda. Jadi kalau untuk meeting atau untuk untuk seminar, memang cocoknya Zoom. Memang dia difungsikan untuk itu. Banyak banget tools-tools itu yang sama dengan tools kalau kita bikin seminar offline gitu. Makanya kemarin seminar itu juga pakai Zoom. Oh ya. Oke, yang ada jika ada pertanyaan tolong sesuai dengan aturan tadi angkat tangan, raise hand biar nanti host yang melihat dan membuka mic Anda. Email tolong save screen ininya tolong dimatikan dong. Gimana ya caranya? Parah ya gatek. Oke, udah habis. Sekali lagi. Apanya yang dimatiin? Oke. Share screen ya. Oh oke, maaf. Share screen dimatikan. Stop share. Oke. Yes. Maaf ya. Jadi nggak kemampuan. Bagaimana teman-teman, ada yang mau mengajukan pertanyaan langsung ke Mbak Email? Sudah ada yang masuk belum? Dari host? Belum nih kayaknya. Belum. Oke. Kalau gitu kita lanjutin ya. Kalau boleh sedikit aja, tapi mungkin nggak usah diperdalam, cuman sekilas pengetahuan aja yang tadi kita tanyakan soal beriklan ya. Saya pribadi kan jadi berada di dua dunia nih. Satu, saya anggota IAI dan juga pernah jadi pengurus gitu ya. Kemudian di sisi lain 80% kehidupan saya berada di dalam dunia media. Nah, iklan di Mel, dalam dunia ya. Sebentar, ini ada yang raise hand nih. Kita jawab dulu aja kali ya. Boleh. Silakan.
Nanti buat closing aja kali statement itu. Siap. Host, tolong dibantu. Ada 2 nih. Siapa yang mau duluan? Pak Indrawan ya? Ya, oke. Silakan. Ya, Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam, Mas. Nih mau nanya, kebetulan gaptek dengan dunia IT dan semacamnya nih. Salam kenal, saya Igo ya, dari IAI Jabar. Dan ya senang dengan bicara dengan masalah media sosial yang lagi ramai saat ini. Cuman ya memang balik lagi ke permasalahan awal. Satu, kita bicara masalah ke itu yang sekarang masih simpang siur adalah kode etik, mungkin ya satu. Itu untuk permasalahan awal, bagaimana cara mengatasinya, bagaimana agar kita tidak istilahnya melampaui jauh dari yang namanya kode etik itu sendiri. Karena saya pribadi sangat tertarik gitu dengan bicara dengan media sosial ini, karena menurut saya hashtag itu art banget. Jadi udah kayak kita tuh, kalau saya sendiri sih bicara, ya kita tuh kayak apa bedanya dengan musician gitu loh. Kalau saya gitu ya, jadi bicaranya lebih ke nggak usah kaku-kaku deh, kita tuh hidupnya luas-luas aja gitu. Malah lebih ke artnya gitu. Sedangkan kan kita juga punya kode etik di sisi lain. Nah itu yang akan bagaimana cara mengatasinya agar tidak terlalu jauh gitu. Kita tuh bicara masalah tentang media sosial itu. Intinya itu. Dan yang kedua, bagaimana, atau ya saya minta triknya aja lah, cara agar kita tuh jauh lebih menarik. Kita bicara masalah tentang media sosial, jauh lebih menarik dipandang oleh baik khalayak umum maupun dari rekan kita sejawat. Intinya saling menjaga ya, kalau untuk sejawat, menjaga ya balik lagi kode etik. Dan yang kedua, triknya untuk bagaimana membuat kita tuh jadi istilahnya orang memandang bukan sebagai figurnya, tapi membuat media sosial itu jadi tampak lebih menarik lagi gitu di khalayak umum. Itu aja paling pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Email mau dijawab dulu satu atau sekalian? Itu yang kode etik katanya mau jadi penutup. Ya, berarti ya itu kan ada 2 pertanyaan tuh. Tapi yang kedua, pertanyaan kedua juga rasanya tadi sudah terjawab ya. Trik. Oh, tapi lebih spesifik adalah bagaimana membuat media sosial itu tidak terlihat cuma menonjolkan dirinya, tapi lebih ke karyanya. Ya, hindari foto selfie. Jadi sebetulnya media sosial itu kan media ya, dia medium, dia media gitu. Bedanya adalah kalau sebelum ada media sosial, media itu dipegang oleh perusahaan-perusahaan media. Baik itu TV, radio, atau cetak gitu kan, yang di-handle oleh wartawan-wartawan yang punya sertifikat atau punya tata laku kode etik jurnalistik juga. Nah, dunia ini kan berubah radikal sekali dengan adanya digital, online, internet gitu. Nah, otomatis semua terbawa dan perubahan radikal ini tidak bisa dilawan. Yang harus dilakukan adalah adaptasi. Saya tidak bicara ke kode etik, tapi saya bilang bukan hanya kita masyarakat, tetapi juga organisasi harus bisa beradaptasi dan mengikuti atau merespons yang ada sekarang. Seperti itu sih. Ya. Ada paket-paket ya. Oh, ya.
mohon maaf, ternyata pembicaranya lagi ngambil paket. Ya ampun, kunci kantor. Ternyata semua orang lagi di lapangan main badminton. Ya ini kalau misalnya working from home kan gini, jadi masalah domestik masuk ke dalam siaran kan, on air. Maaf. Ya. Sudah tadi kira-kira seperti itu jawabannya, Mas Indra. Oke, saya coba pindah platform ke YouTube. Ada pertanyaan dari apa ini namanya? Dari Ari Tirta Riyandi. Bagaimana menyikapi respon di sosial media yang negatif? Respon sosial media yang negatif. Aduh, singkatnya ya cuekin aja ya kalau saya. Negatif itu akan selalu ada. Negatif tidak pernah tidak ada. Sekarang negatif itu sebetulnya sih bukan dicuek-cuekin amat sih. Apapun komentar orang, apapun respons orang, baik positif atau negatif, ada satu hal yang positif, yaitu dia memperhatikan kita. Ya. Kemudian tentu kita harus itu pasti sebuah cubitan buat kita gitu ya. Kita biasanya sih kalau saya mencoba berpikir, apakah yang dikatakan dia benar? Jangan-jangan saya kesel tapi benar gitu. Kalau saya kesel benar, ya saya keselnya jangan lama-lama deh, abis itu memperbaiki seperti yang dia komentarin. Tapi banyak juga orang yang memang dia negatif aja orangnya, ya itu sih bukan termasuk yang mesti kita aku ditinggal. Anak saya dikejar anjing tetangga. Maaf. Intermezzo. Ini nanti YouTube saya ada beginiannya dong. Aduh, kacau. Hancur image. Oke. Apa tadi? Oh, yang negatif ya. Jadi sih seperti itu. Nah, cuma nih Mande juga kemarin bilang lebih selektif aja untuk follow orang. Di sosial media tuh kan nggak seperti media umum ya. Kita punya hak memilih mengikut dan diikuti gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak mau kalau kita punya hak untuk memilih, pilih yang positif aja. Sebagai contoh, saya nggak mau melebar, tapi residu politik itu kan kita nggak bisa hindarkan ya, kita nggak bisa denial lah bahwa residu politik itu kan ada di Indonesia nih sekarang. Orang-orang yang masih punya residu politik, kalau komentar kemudian arahnya ke politik, saya unfollow dengan tegas dan saya bilang dari awal. Kalau yang sudah menyinggung ke situ, maaf ya saya nggak suka, jadi saya unfollow atau saya block. Itu salah satu untuk menjaga diri kita ya, kalau saya pribadi, menjaga diri kita, karena untuk menjadi keep positif tuh nggak selalu mudah gitu. Itu sih. Ya. Nggak usah di kehidupan virtual ya, di kehidupan nyata pun itu akan tetap ada ya. Iya, dan kita memilih aja, kita memilih mau kalau kita sanggup untuk tetap positif di tengah-tengah seperti itu ya bagus banget, tapi saya orangnya nggak sanggup, jadi biasanya saya memilih untuk berada di tengah-tengah yang lebih positif aja gitu. Oke, berikutnya ada dari Erdita PR. Saya ada pertanyaan, dengan boomingnya sosial media dan platform internet saat ini, bagaimana efeknya dengan majalah cetak dan buku yang Mbak Email terbitkan? Sangat signifikan. Jadi
itu adalah pil pahit dan kenyataan pahit yang harus kita hadapin untuk media cetak atau buku cetak. Jadi untuk buku cetak dan media cetak itu ternyata paling kena signifikan dampaknya dari digital content. Yang paling besar dampaknya kena di digital content adalah konten-konten cetak yang mengandalkan visual. Ya. Bukan hanya buku arsitektur interior, tapi buku fashion, buku desain grafis, buku apapun yang mengandalkan visual, buku masak juga luar biasa, yang mengandalkan visual itu betul-betul terpukul sekali, termasuk kita. Ya, ya. Jadi waktu 2016 itu ada kalau coba bisa dilihat ya, majalah arsitektur tuh ada belasan sampai tahun 2016. Tahun 2016 itu ada puluhan majalah visual yang tutup, 9 diantaranya adalah arsitektur interior, sehingga tinggal dikit banget kan. Nah, makanya kita mesti lincah, kita yang mesti bisa berselancar sih, atau terimbas. Ya, ya. Sebentar, saya coba bacakan lagi. Hal dari Purwo. Ini masih dengan platform YouTube. Hal penting apa saja yang Mbak Imel amati di dalam IG arsitek seperti Mondodo dan Andra Matin? Saya lihat research-nya Mbak Imel kok bagus banget ya. Apa nggak punya kerjaan lain? Apa? Saya lihat research-nya Mbak Imel bagus sekali. Kalau yang kata-kata terakhir itu kata-kata gue tuh yang nggak punya kerjaan lain. Nggak punya lah selama working from home. Orang media cetak beneran hampir nggak punya kalau kita tidak berkreasi sendiri selama working from home. Kenapa? Dari 2016 itu serapan buku arsitektur itu turun 80% dan tidak kembali lagi. Dan semasa working from home itu semua mall tutup. Jadi penjualan buku di toko buku itu 0. Jadi gue kerjaan selama working from home, makanya lihat-lihat Instagram. Terus bikin cakep-cakep. Itu bagian dari pekerjaan ternyata. Dijadikan pekerjaan dan kegiatan supaya tetap hidup. Supaya tetap waras. Nah, itu dia. Supaya tetap waras, bener banget. Dan kita juga dari 2016 ke 2019 ketika menurun itu kita sebenarnya sebagai perusahaan cukup lincah. Jadi kita pergi ke event dan event kita cukup baik serapannya atau peminatnya di masyarakat. Bagus banget deh. Bahkan Arkinesia Week ketiga di 2019 itu wah itu luar biasa gitu ya. Dan akan kita ulang di 2020 dan 2 minggu sebelum Arkinesia Week yang keempat, kita postpone. Dan itu very, very shocking to us. Makanya waktu sebulan pertama pandemi, selain saya udah mempersiapkan secara intens Arkinesia Week yang tiba-tiba dipospon, terus banyak berita, makanya sempat down sebulan. Oke. Ini saya harus juga. Kenapa jadi harus saya? Gue juga harus menyapa, ternyata di forum ini ada ketua-ketua IAI dari Maluku Utara, Pak Isanteng. Selamat sore, mungkin selamat malam di sana ya. Pak Robert dari IAI Papua Barat, juga Ibu Yulsi Munir dari IAI Sumbar. Wah, email penggemarnya ternyata banyak ini. Penggemar IAI Banten lah. Lalu gue balik lagi ke Zoom. Ini lucu juga nih. Sukses terus Ibu Imelda. Share yang sebenarnya sederhana, tapi punya banyak pesan dan menarik. Dan saya menyukai gangguan-gangguan kecil tadi. Terasa benar suasana work from home yang homey banget deh.
Rasa benar bahwa sebetulnya Imelda Akmal adalah emak-emak biasa. Hanya manusia biasa. Oke. Berikutnya, yang tadi dari Ibu Yulsi Munir. Ibu atau Bapak ya? Selanjutnya dari Sarah Olivia di Zoom. Ibu Imelda, saya mau bertanya. Menurut Ibu, bagaimana cara menjadi diri sendiri dan tetap percaya diri di Instagram? Terima kasih jawabannya. Sebetulnya memang sosial media itu yang buat saya juga tidak mudah ya untuk tidak ria atau pamer. Itu tipis banget gitu, antara mau sharing dengan pamer kan sebetulnya tipis gitu ya. Dan manusia itu kan sifat aslinya memang punya sifat pamer, punya sifat ria gitu. Jadi biasanya kalau mau posting, saya kadang berpikir 3 hal dulu. 1, apakah itu informatif? Ya. Kedua, apakah itu berguna? Berguna dulu dong harusnya. Apakah itu berguna? Susah loh bikin konten berguna, beneran susah banget. Saya bilang berguna kita sama orang lain kadang beda. Berguna sama orang lain dong. Kalau berguna sama kita bukan beda. Berguna artinya universal ya. Ini maksudnya gini. Kalau kita mau posting sesuatu, saya minimal mencoba berpikir 1, apakah itu berguna buat audiensnya? Kan kita tahu karakter audiensnya nih, udah kita baca nih siapa aja kan? Ya. Misalnya kayak di saya itu 67% laki-laki dan 18-24 tahun. Bayangin coba, follower saya tuh ABG loh. Aneh kan? Mama ABG gitu. Tapi itu juga masih ABG kok. Itu kan karena pengguna Instagram memang paling banyak di situ. Jadi 18-24 tahun. Jadi saya tahu bahwa muda nih gitu ya. Jadi apakah berguna buat audiens saya? Terus kalau nggak berguna, susah bikin buat berguna, susah banget beneran. Yang kedua itu apakah informatif gitu? Enggak juga, karena itu cuma keseharian, nggak informatif. Nah terakhir, berguna enggak, informatif enggak, apakah menghibur? Gitu. 3, kalau 3-tiganya enggak jadi. Kalau enggak nanti cuma jadi sampah aja ya. Sampah mending, kalau pamer itu yang paling malu ya. Dan saya sering banget loh, pas udah posting, oh itu jiwa pamer saya yang keluar, ya ampun gitu ya. 2 jam kemudian saya take out. Bukannya pada level tertentu, pada tingkatan tertentu, sifat dasar manusia memang pengennya menampilkan diri. Iya, itu dia makanya susah kan. Jadi bertanya 3 itu aja. Nah itu pun masih orang lain bisa berpikir kita pamer loh. Ya. Ada sebuah penyakit dan itu sangat mengkhawatirkan karena seriously bikin depresi akibat sosial media. Penyakit bernama FOMO, fear of missing out. Kalau googling itu bisa dibaca, fear of missing out, gitu. Bahwa ketakutan atau merasa kecemasan karena kita, singkatnya tuh karena kita ketinggalan atau kita nggak diajak. Oh gue nggak diajak, gitu. Banyak ya sekarang. Oh itu banyak dan terus terang sempat mendera saya sehingga kemudian saya mencoba mendidik diri saya bahwa kita harus legowo gitu. Sederhana aja, misalnya seseorang lupa ngundang pas acara launching apa, taunya launching di restoran anu di mana gitu kan ya, terus orang foto-foto gitu, terus kita ngelihat kok gue nggak diajak sih gitu. Ada kan merasa seperti itu. Jadi itu hal seperti itu kita mesti punya kesadaran penuh sih. Ya. Sempurna lagi, itunya masih ada.
tetap harus mawas diri ya. Ya. Oke, dari platform Zoom lagi ada yang raise hand. Arya Tirta, silakan minta tolong host tolong di unmute. Arya Tirta, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Ya. Ingin bertanya, jika kita sudah punya media sosial atau ingin membuat media sosial, yang pertama dulu, yang kita sudah punya media sosial yang tadinya bukan untuk branding, tapi mau kita arahkan untuk branding image kita, itu triknya apa aja? Terus kalau yang belum punya, untuk memulainya sebaiknya dimulai dari mana? Itu aja, terima kasih. Kalau boleh tahu brandingnya apa, Mas? Kebetulan juga arsitek. Oke. Kalau memang untuk branding, buatlah akun untuk branding. Tapi kalau mau pakai akun yang sudah ada, maka kalau yang merusak branding itu dihapus. Oh gitu. Di take out. Lalu kita mulai dengan memang tujuannya untuk branding tersebut. Nah, kemudian untuk branding seperti apa itu jawabannya panjang banget sih. Cuman bisa belajar mengamati dari akun-akun yang sudah saya katakan tadi gitu ya. Setiap arsitek itu cara branding banyak. Jadi setiap arsitek itu saya lihat sudah punya keunikan sendiri. Ada yang sadar, ada yang nggak sadar bahwa dia sebetulnya udah membuat branding. Dan sebetulnya tata cara branding lewat Instagram atau sosial media itu banyak banget di ini sih. Kalau googling ilmu kayak gitu, ilmu branding itu banyak banget deh. Kapan-kapan satu sesi sendiri boleh juga tuh, Tom, kita ngomongin itu ke Tom. Tapi kode etik dulu dong dikejar supaya jadi yang kalau mau jelasin juga gak nyalahin kode etik gitu. Kode etiknya mesti berlari cepat merespon perubahan nih. Ini gue bakalan dijewer ya sama orang-orang nasional. Gitu ngebahasnya. Ya, makanya sebelum menjewer, yuk kita sama-sama untuk merespons, karena sebetulnya saya sebagai orang media bersedia juga untuk memberikan kode etik tuh bukan kitab suci yang nggak bisa dirubah gitu ya? Ya iya dong, gila orang berubah gini, apalagi pandemi ini berubahnya setiap hari. Antara dunia pra-digital dengan pasca digital aja radikal banget berubahnya kan, harus direspon perubahan ini. Oke, berikutnya masih ada waktu dari Zoom, dari Pak Taufik Widodo. Ibu Imelda, saya ingin bertanya, ke depannya apakah akan terus memproduksi buku atau mengembangkan konten media sosial? Terima kasih. Wah, Pak Taufik Widodo, terima kasih banget sama pertanyaannya, karena pertanyaan ini sebetulnya dari pertanyaan saya banyak belajar juga gitu ya. Jadi pertanyaan Pak Taufik Widodo ini mencerahkan menurut saya. Itu adalah pergulatan pertanyaan saya dari 2016. Setelah setelah media cetak itu terdampak sangat keras, dan Arkinesia masih bisa terbit sampai 2020, itu sebetulnya sebuah keajaiban, karena banyak teman-teman lain yang tidak bertahan dari 3 tahun yang lalu. Nah, sampai akhirnya dalam masa pandemi ini adalah waktunya evaluasi, memang ya semua orang bilang begitu. Saya akhirnya mencoba untuk merumuskan lagi tujuan hidupnya apa. Tujuan hidup tadi yang di awal itu sebetulnya ada pergeseran dikit daripada yang dulu tuh. Tujuan hidup apa? Akhirnya saya menemukan bahwa yang saya inginkan itu adalah menginformasikan dan memberikan pengetahuan tentang arsitektur, gitu. Saya suka media, saya cinta banget media dari pertama saya kerja. Jadi ketika medianya berubah, saya senang media, bukan hanya media cetak. Jadi ketika medianya berubah, ternyata saya harus ikut berubah. Cuman ada 3 hal
yang saya lihat terutama di masa pandemik ini ya, ketika harus di rumah dan harus digital jadinya semuanya harus virtual, cuma ada 3 hal. Satu, ini kan sebuah badai besar di tengah laut gitu ya. Satu, kita di pinggir melihat badai di tengah laut dengan menonton saja, atau kita menjadi batu yang kemudian tenggelam karena nggak mau berubah, atau kita mau berselancar di atasnya. Ketika kita berselancar pun masih ada pilihan. Apakah kita mau jadi sampan kecil, apa kita mau jadi kapal besar atau kapal pesiar yang luxurious. Itu kan pilihan. Nah, dari tadi itu Pak Taufik, saya lagi berpikir saya akan tetap dengan visi untuk menginformasikan arsitektur dan membagikan pengetahuan teman-teman arsitek kepada masyarakat awam, apapun medianya. Jadi medianya, tapi kayaknya saya lihat bukan media sosial. Media sosial bukan tempat untuk yang profesional penuh menurut saya. Itu hanya saluran untuk berkomunikasi. Yang saya akan gunakan adalah platform lain. Zoom ini bukan media sosial, ini tertutup. Zoom adalah media yang bisa digunakan untuk mengedukasi dan memberikan informasi tadi. Makanya kemarin kita bikin webinar untuk pertama kalinya. Dan mungkin ada media-media lain. Itu sih rencananya begitu. Media cetak tapi tetap karena cinta, tapi dikurangin. Ya. Berikutnya dari Siti Hanifah. Apakah Mbak Imel berencana menerbitkan buku dalam bentuk e-book ke depannya? Udah. Ya, ini pertanyaannya masih relevan sama yang sebelumnya. Udah, e-book udah. Udah. Jadi kita pakai Gramedia digital untuk mendistribusikan e-book, khususnya Arkinesia Bookazine sudah ada di Gramedia digital lewat toko buku Gramedia digital. Oke, sudah menjawab ya. Masih tersisa 8 menit lagi. Email mau closing statement? Oke, nggak ada yang raise the hand ya. Tadi kalau nggak salah Pak Pierre ya? Atau Pak? Oke. Monggo, kalau ada Pak Peter, nggak jadi kali. Jadi. Pak Peter. Peter. Kayaknya tadi nggak ada lagi, Mel. Atau sudah terjawab mungkin ya. Oke. Oh, ini ada nih satu lagi nih, boleh. Mbak mau nanya, ada trik khusus IG supaya kesannya tidak jualan profesi, namun mengedukasi masyarakat profesi kita soft marketing. Iya. Banget. Kata-kata Monday kemarin yang mengatakan bahwa konten yang dia buat awalnya itu sebetulnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang datang ke dia. Misalnya, apa sih arsitek itu? Ngapain sih saya mau bikin rumah, apa yang harus saya lakukan? Harganya berapa? Arsitek ngebangun juga kan, dan seterusnya. Akhirnya dia buat sebuah series tanya jawab yang menjelaskan kepada orang awam tentang arsitek itu. Itu awalnya kan seperti itu gitu ya. Tapi sebetulnya yang memang tidak banyak disadari oleh arsitek adalah pengetahuan tentang arsitektur di masyarakat itu minim banget minim, dan kita nggak sadar. Jadi misalnya saya menyadari karena begini, misalnya gini, waktu kita kuliah, saya waktu itu kuliah 5 tahun ya. Waktu kuliah, tiap hari kita bergumul dengan masalah arsitektur, ternyata tanpa disadari itu kita tuh pengetahuan tentang arsitektur kita tuh naik terus gitu. Nah, waktu saya pertama kali kerja di majalah Femina, saya itu membuat ulasan-ulasan yang menurut saya, enteng banget ya, terlalu ringan banget. Itu kan majalah lifestyle gitu ya. Ya, saya harus ringan, jadi ya ringan banget.
Tapi ada orang, banyak sekali respon dari orang menelpon kepada saya, bahkan sepupu saya yang langsung bertanya, sampai sesederhana ini loh pertanyaannya. Ternyata warna cerah dan ringan itu bikin merasa ruang lebih luas ya, Mel ya. Gitu. Terus bilang, ya iyalah, masa nggak tahu? Nggak tahu. Emang nggak tahu. Kalau teman-teman lihat buku pertama saya, judulnya Menata Rumah Mungil, itu lahir tahun 1996, itu seringan sampai ini loh. Kalau sampai ada tips begini, kalau Anda ke toko furniture, bawalah meteran. Ukur dulu ruangan Anda panjangnya, lalu bawa ukuran itu ke toko furniture. Kalau Anda nggak punya meteran, pakai benang, sampai gitu. Kan toko furniture yang pakai meteran, yang ngasih meteran kan cuma IKEA. Iya. Sebelum ada IKEA kan nggak ada. Segitulah masyarakat awam tidak punya pengetahuannya, dan jangan take it for granted bahwa masyarakat awam lama-lama teredukasi. Tidak. Karena memang ya ada yang teredukasi karena dia membaca atau dia terbuka. Tapi akan ada manusia baru yang dia baru gede, baru selesai kuliah, kerja, punya duit, baru melek, oh ya saya butuh arsitektur nih, saya butuh furniture, saya butuh rumah baru. Yang pengetahuannya lagi-lagi zero. Jadi itu akan terus-menerus dibutuhkan. Nah, jadi siklus, benar. Jadi jangan take it for granted. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah supaya tidak jualan, edukasilah pengetahuan kita dari yang paling sederhana. Jangan take it for granted bahwa masyarakat itu tahu. Ada yang tahu, tapi masyarakat Indonesia yang 260 juta ini sangat berlayer-layer. Akan selalu ada yang baru muncul tanpa pengetahuan apa-apa, entah karena dia memang baru besar, baru dewasa, atau memang dia baru naik kelas secara ekonomi, jadi baru sadar bahwa desain itu perlu. Gitu. Jadi sesederhana apapun pengetahuan arsitektur itu, ada masyarakat yang membutuhkannya. Nah, itulah sebuah cara yang bisa dilakukan arsitek untuk memberikan edukasi, dan kemudian itu tercipta sebuah brand atau sebuah brand itu kan kepercayaan ya. Brand itu sebetulnya kan produk yang dipercaya, yang hadir secara konsisten, itu aja. Kalau brand yang muncul tiba-tiba terkenal itu brand yang dibuat-buat. Tapi brand yang natural itu kita punya produk yang kemudian dipercaya karena bagusnya, kemudian hadir secara konsisten, akan tumbuh brand yang lebih natural gitu. Itu bisa dilakukan semua orang, semua arsitek. Nah, saya rasa itu sih tips yang bisa dilakukan. Ada satu contoh menarik loh. Dalam masa pandemi ini, baru 2 minggu terakhir, ada satu pendiri NBA Pekanbaru, namanya Dedi Ariandi, partnernya Parlindungan. Baru 2 minggu terakhir ini, hampir setiap hari dia menjawab pertanyaan. Dia buka question box, mau tanya apa. Pertanyaan itu dari mulai gimana atap bocor sampai kenapa lantai saya ambles, dijawab dengan panjang lebar. Itu luar biasa. Itu pengetahuan, mungkin bukan arsitektur desain, tapi pengetahuan bangunan yang ternyata masyarakat tuh perlu banget. Iya. Tiba-tiba semua orang jadi waktunya banyak. Dan itu yang harus kita manfaatkan supaya yang jelas supaya kita tetap waras. Oke, tinggal 1 menit kan? Ya, monggo silakan. Oke, penutup aja. Saya sangat sadar bahwa sosial media ini punya 2 mata pisau yang sangat menonjol ya. Satu sisi adalah manfaatnya, satu sisi lain adalah kode etiknya untuk jasa arsitek, gitu. Oke, satu saya mau bicara manusia media. Sebagai manusia media dulu. Batasan antara beriklan dan tidak beriklan dari kacamata media atau kode etik media. Yang namanya iklan adalah
kalau sebuah pihak atau seseorang membeli sebuah space di media, mengeluarkan uang, atau dibarter dengan hal lain lah ya, sama. Pokoknya ada kompensasi, kebanyakan uang. Membeli, istilahnya jadi membeli sebuah space. Space-nya itu macam-macam. Jadi kalau misalnya di koran, itu kan halaman, kolom, kalau di TV slot waktu, kalau di radio slot waktu untuk bicara. Nah, karena itu slot itu ya, jadi si media ini akan menyerahkan 100% kepada pembeli untuk mengatakan apa. Nah, itu namanya iklan. Ada namanya advertorial kalau di media cetak atau di media konservatif. Advertorial adalah iklan yang seolah-olah artikel tuh di koran banyak banget tuh, terutama obat-obat ya. Kayaknya menunjukkan vitamin ini bagus, padahal ujungnya belilah vitamin saya, gitu kan. Itu iklan. Jadi memang ada transaksi membeli di situ, gitu. Nah, sedangkan kalau sifatnya artikel, kayak misalnya koran atau TV atau apa, mengulas sebuah proyek yang diulas oleh yang diulas oleh wartawan atau sebuah acara, itu kan bukan iklan. Dari dulu juga bukan iklan. Ada buku misalnya tentang proyek atau ada ulasan di TV tentang proyek, kan itu bukan iklan. Nah, sekarang dipermasalahannya di media sosial nih, gitu. Karena di media sosial yang melakukan kontennya itu masalahnya bukan jurnalis yang punya kode etik, jurnalistik gitu kan. Masalahnya dirinya sendiri yang menyalurkan itu kepada publik. Kalau dalam kacamata media masih tetap. Selama dia tidak membayar atau dia tidak membeli slot, tapi dia membuat kontennya dalam dunia media, itu belum beriklan. Kalau di Instagram dan media sosial itu juga cukup ketat memegang kode etik media. Jadi kalau di Instagram, Anda pasti lihat dong, kalau misalnya tahu-tahu nongol sebuah iklan, terus ada tulisan kan sponsor, gitu kan? Sponsor gitu di atasnya kan Instagram. Di Facebook juga begitu. Jadi meskipun itu akun pribadi, dia bisa bayar. Begitu dia bayar, konten itu ada tulisannya sponsor, gitu. Itulah bedanya pemisahannya antara kita tidak beriklan dengan kita beriklan di kacamata media, media ya. Nah, sekarang gimana dengan profesi arsitek? Organisasi arsitek lah, badan kehormatan atau badan kode etik arsitek lah yang mesti merespons. Menurut saya nggak bisa hanya mengatakan, lo nggak boleh pasang proyek lo di Instagram. Punten, waktunya sudah mepet, sudah lewat ini. Oke, jadi sampai di situ. Jadi dari kaca media. Jadi saya hanya mau bicara saat ini dari kacamata media, beda beriklan dan tidak beriklan seperti itu. Lalu bagaimana dengan profesi arsitek? Itu ranahnya badan kode etik yang menurut hemat dengan sesegera mungkin membuat pagar-pagar baru. Seru sekali hari ini ternyata. Endingnya juga makin seru ternyata kita. Panas sekali endingnya. Dalam tanda kutip menggugat gitu ya? Nggak menggugah. Beda loh. Menggugah, oke. Beda T dan H. Baik, terima kasih banyak untuk Imelda Akmal. Sudah meluangkan waktu untuk Yayi Banten. Sharing ilmunya, sharing pengalamannya ringan, tapi berisi. Semoga tidak segan-segan lagi. Tidak ragu-ragu lagi kalau kita undang lagi jadi pembicara di berikutnya. Lalu saya ingatkan untuk Bapak Ibu audiens, tolong melihat room chat-nya karena di situ ada petunjuk untuk mengisi atau registrasi sertifikat. Baiklah,
tiba juga di akhir acara. Boleh izinkan saya satu kata? Boleh, boleh. Selama 2 jam ini saya merasa terlalu banyak berbicara, jadi saya mohon maaf semaaf-maafnya kalau ada salah kata atau yang saya tidak sengaja menyinggung karena saya terlalu bersemangat dengan teman-teman YAI Banten. Senang mendengarnya. Semoga anjingnya bisa diikat itu sebelah. Baik, terima kasih Mel. Sampai ketemu lagi. Terima kasih untuk audiens semua. Saya kembalikan acara ke MC. Ya, terima kasih Bung Tommy. Dan terasa sudah sampai akhir acara. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan yang telah mengikuti Ngopi Sore 2.0 ini. Kami pantau sampai sore ini tertinggi sebanyak 80 peserta via Zoom dan 76 yang menonton via live YouTube. Diingatkan sekali lagi, khusus bagi peserta yang hadir via Zoom untuk mengisi link presensi pada chat board Zoom dan chat live YouTube YAI Banten. Link tersebut akan ditutup 10 menit setelah acara ini selesai, jadi jangan lupa untuk mengisi. Untuk sertifikat Ngopi Sore 2.0 akan kami kirimkan melalui email setelah peserta mengisi link Google Form yang setelah kami sampaikan. Atas nama pengurus YAI Banten dan seluruh panitia yang bertugas, ada Ferawati sebagai host, Leonardo sebagai penanggung jawab acara, dan tidak lupa Bung Sri Chandra, a.k.a. Bang Tommy, sebagai moderator, dan Mbak Imelda Akmal sebagai narasumber. Dan saya sendiri, Petra Antonius, selalu co-MC, kami undur diri. Sampai jumpa di acara Forum Desain 4.0 YAI Banten Sabtu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.